di dalam kamus saudara. Di saat dimana saudara hampir menyerah, di saat dimana saudara merasa saudara tidak bisa lagi berjalan dengan baik, ini saya ingin katakan kepada setiap saudara, bertahan sedikit lagi. Kalau saudara sudah bisa bertahan sampai sejauh ini, saya tahu saudara bisa bertahan sedikit lagi. Tahukah saudara di dalam masa-masa seperti ini saudaraku, itu sebabnya saya mengatakan fondasi yang pertama yang akan saya bangun, faith resilience. Ketahanan iman akan menentukan hasil akhir saudara. Saya ingin mengajak saudara belajar dari dua orang raja, saudaraku, perbandingan dari dua orang raja. Kedua-duanya sama-sama dipilih Tuhan. Kedua-duanya sama-sama hebat, saudaraku. Orang-orang yang luar biasa. Tapi sayangnya, saudara, dua-duanya memulai sama-sama dengan baik. Tapi akhirnya sangat berbeda, saudaraku. Saul dan Daud. Baik Saul maupun Daud, mereka adalah raja yang sama-sama, saudara. Pernah mengalami masa di mana mereka ada di dalam keadaan terdesak. Daud, saudara sudah tahu ceritanya. Tidak diragukan lagi, sangat banyak dalam kehidupannya Daud itu merasa terdesak, saudara. Sama juga dengan Saul, saudara. Satu ketika, saudaraku, bangsa Israel diserang oleh bangsa Filistin. Saul ada di dalam keadaan terdesak. Tapi sangat disayangkan di dalam keadaan yang terdesak itu, Saul diserbu, dia terluka, saudara. Yang saya maksudkan terluka bukan terluka secara hatinya, saudaraku, tetapi benar-benar secara jasmani, Saul ini mengalami luka yang cukup parah. Rupa-rupanya hal itu menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi Saul, saudaraku. Sampai di dalam pelariannya, akhirnya Saul mengatakan kepada salah satu dari prajuritnya, bunuh aku. Tentu saja, saudaraku, tidak ada satu prajurit pun yang mau membunuh Saul, saudaraku. Bagaimana mungkin mereka berani untuk membunuh raja mereka? Dan kalau sampai mereka berani untuk membunuh raja mereka, saudara harus mengerti pada saat itu, kalau sampai diketahui bahwa mereka membunuh raja mereka sendiri, sudah pasti, saudaraku, tamat riwayatnya. Itu sebabnya tidak ada satupun dari prajurit Saul yang mengambil langkah berani membunuh Saul, saudaraku. Tahukah saudara apa yang dilakukan Saul di penghujung hidupnya, saudaraku, di dalam masa terdesak karena tidak punya faith resilience. Ketahanannya, saudaraku, tidak bisa bertahan, saudaraku. Akhirnya Saul bunuh diri, saudara. Apakah hal yang sama tidak pernah terjadi dalam kehidupan Daud? Saudara tahu sendiri, Daud dikejar Saul itu sudah sampai bertahun-tahun, saudara. Daud ada di masa kesesakan begitu rupa. Kita baca ayatnya, saudaraku. 1 Samuel pasalnya yang ke-23. 1 Samuel pasal yang ke-23, ayat ke-26 sampai ayatnya yang ke-28. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-26, nanti ayat yang ke-27 saya akan ajak saudara kita baca sama-sama. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Dengan kata lain, saudaraku, sampai di satu titik, masa pengejaran Saul terhadap Daud ini, saudaraku, ini ada di satu lokasi. Saul dan Daud ada di satu gunung, Daud di sisi sini, Saul di sisi sana, saudara. Bahkan Alkitab sudah mengatakan Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ini keadaan ibaratnya, saudaraku, sudah genting. Kalau yang tadi dikejar, saudaraku, sekarang ini sudah ada di satu lokasi. Saul sudah hampir menangkap Daud. Di dalam posisi yang sama itulah Saul memutuskan mengakhiri hidupnya, saudaraku. Tapi saudara lihat, orang yang punya faith resilience, orang yang punya ketahanan iman, apa yang terjadi, saudara? 27, saya ajak saudara baca sama-sama 23. Ketika seorang suruhan, jadi di dalam masa yang genting ini, saudaraku, Daud menolak untuk menyerah, Daud menolak berkata cukup. Ayat ke-27, saudara, lihat baik. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Ayat 28, ini ayat yang harus saudara baca dan dengar baik-baik dimanapun saudara mengikuti ibadah online ini, saudaraku. Ketika saudara baca ayat ini, angkat tanganmu, taruh di kepalamu dan katakan dengan suaramu yang keras, hal yang sama yang Tuhan kerjakan atas Daud, itu Tuhan kerjakan atas kehidupan saudara. Maka berhentilah Saul mengejar Daud. Dalam situasi berat seperti apapun yang kau hadapi ini, saudaraku, dengar baik-baik.
pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu gunung batu keluputan. Akan ada jenis mujizat yang seperti ini hari-hari ini. Semakin banyak, saya perkatakan saudaraku, dimanapun saudara berada saat ini, di titik-titik di mana saudara sudah berkata, I give up, Pastor, I cannot move on anymore, I give up, it's too much, Pastor. Izinkan saya mengatakan seperti ini, saudaraku, don't give up. Jangan menyerah. Kenapa, saudaraku? Gunung batu keluputan, mujizat keluputan yang sama yang terjadi atas kehidupan Daud, satu demi satu, demi satu, demi satu, saya perkatakan, jadi atas kehidupan saudara. Beberapa waktu yang lalu saya baru saja mendengar satu mujizat yang sama, saudaraku. Ada salah seorang dari pelayan Tuhan kita, ada di titik yang sudah sampai, dia angkat tangan. Dia berkata, Pastor, sedikit lagi, maka saya tidak mempunyai lagi cadangan untuk memberi makan keluarga saya. Tapi tahukah saudara, saya bangga dengan jemaat keluarga Allah, saudaraku. Saya bangga dengan para pelayan Tuhan keluarga Allah. Kenapa saya katakan demikian? Di titik seperti itu, jemaat kita ini bersaksi, saudara. Dia berkata, ini yang dia katakan, Pastor, saya menutup mulut saya untuk berkata, Tuhan, kenapa? Saya menutup mulut saya untuk saya komplain, saya menggerutu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh jemaat kita ini, saudaraku? Alih-alih dia menggerutu, alih-alih dia menyerah, saudaraku, dia memutuskan untuk rajin mengikuti Pondok Daud online, saudara. Kadangkala, saudaraku, ada saat-saat di mana saudara mau berdoa aja udah nggak bisa, saudara. Mau ngomong apa? Jemaat ini katakan kepada saya, Pastor, kalau saya yang nggak makan nggak apa-apa, tapi saya punya anak yang masih balita, saudara. Saya bisa merasakan apa yang dia rasakan. Kenapa? Karena saya sendiri masih memiliki anak seusia Jin, 4 tahun. Dia katakan, saya nggak makan, it's okay. Tapi bagaimana dengan anak saya? Tapi tahukah saudara, di titik di mana dia sudah hampir menyerah, dia angkat tangan kepada Tuhan. Dia, Tuhan, mengerjakan gunung batu keluputan ini, mengerjakan mujizat yang meluputkan jemaat kita. Tiba-tiba, saudaraku, out of nowhere, ada seseorang menelpon jemaat kita ini. Dia berkata, saya mau pesan, dibayar langsung, saudaraku, di muka pesanannya 50 juta keuntungan langsung masuk hari itu juga. Dia hanya bisa tersungkur, dia hanya bisa menangis, dan dia berkata, Tuhanku hidup, Pastor. Apa yang Tuhan kerjakan atas jemaat ini, saudaraku? Hari ini saya berkatakan, mujizat keluputan yang sama Tuhan kerjakan atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Itu sebabnya hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, bangun ketahanan iman saudara. Ini saatnya tidak bisa tidak. I know it's not easy, but you must build it. Saudara harus bangun ketahanan imanmu. Kenapa, saudaraku? Yesus sendiri mengatakan, saudara, pada saat dia menyembuhkan banyak orang, Yesus tidak mengatakan, karena aku tumpang tangan, engkau sembuh. No. Dalam banyak ayat saudara-saudara temukan, Yesus selalu mengatakan ini, imanmu. Karena imanmu. Bukan karena hanya sekedar penumpangan tangan dari Yesus. Tapi berkali-kali Yesus mengingatkan kepada setiap saudara dan saya, karena imanmu. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Dalam masa-masa seperti ini, saudaraku, izinkan saya mengatakan ini kepada saudara. We are in the race. Saudara dan saya, kita ini ada di dalam satu pertandingan. Seorang pendahulu kita, saudaraku, pernah berkata, di dalam pertandingan itu, kita buka ayatnya, saudaraku, 2 Timotius pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus dengan tegap, saudaraku, dia mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Kenapa, saudaraku? Karena Rasul Paulus mengatakan dalam ayat ini, karena aku memelihara imanku. Hari ini saya ingin bertanya kepada setiap dari saudara, bagaimana keadaan iman saudara hari-hari ini? Ini adalah saat yang paling penting, saudaraku. Don't take it lightly. Pelihara imanmu. Engkau harus memelihara imanmu. Berapa banyak dari saudara di tempat ini yang saudara suka
memelihara binatang peliharaan, saudaraku? Ada? Nggak apa-apa, saudara. Sekalipun di rumah, saudaraku, boleh katakan kepada suamimu, anakmu, yang namanya angkat tangan, yang namanya tepuk tangan, yang namanya bilang amin, haleluya, mau di rumah, mau di kos, mau di apartemen, tidak dosa. Aminnya boleh yang paling keras. Bagaimana hari-hari ini engkau memelihara iman saudara akan sangat menentukan. Sama-sama kita punya binatang peliharaan aja lah, saudara. Kebetulan saya lahir dari keluarga yang saudara, keluarga besar saya, dari keluarga saya itu sangat suka binatang, saudara. Saya menikah dengan suami yang hobinya gadget gitu, saudaraku. Hobinya teknologi gitu. Jadi setelah saya menikah, saya tidak terlalu banyak memelihara binatang, saudaraku.